Oke, halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis lingkungan usaha M2T2. Pada saat ini kami sudah berada di UMKM yang menjual aneka dimsum yang bernama Creamy Bites yang berlokasi di Jalan Manarbuat, Kota Padang. Seperti yang kita ketahui, dimsum sekarang ini sudah sangat disukai oleh berbagai kalangan, terutama seperti saya, kalangan Gen Z, yang mana suka dengan hal-hal baru gitu, termasuk dimsum ini. Oke, mumpung saya juga bersama dengan pemilik usaha, lebih baik kita tanya-tanya aja langsung mengenai usaha dimsumnya. Baik, perkenalkan nama aku Muhammad Tariq Ilham, biasa dipanggil Torik. Saat ini aku berkuliah di Universitas Andalas jurusan manajemen semester 5. Jadi aku kuliah saat ini sambilan berjualan dimsum Creamy Bites ini yang sudah berdiri sejak bulan Juli 2025 ini, sekitaran 6 bulan lah ya sampai sekarang. Dan gerai offline ini baru dibuka pada awal Desember tahun ini. Berarti Pak Torik ini seangkatan dengan kita semester 5 juga. Dia sambil kuliah sambil dengan bekerja juga. Mungkin kalau dari abang, alasan dari pembukaan usaha dimsum ini apa sih, latar belakang dibalik ini bang? Jadi alasan aku untuk membuka usaha ini itu dimulai dari hobi kakak aku sendiri, yaitu masak-masak. Jadi dari hobi tersebut ketemulah ilmu resep untuk membuat dimsum ini. Terus dari masak-masak tersebut ketemulah peluang untuk berjualan dimsum tadi. Oke, berarti dari kesukaan hobi dari kakaknya dan disupport juga dengan keluarga gitu ya bang. Oke, mungkin itu saja intermezzo dari saya dengan pemilik usaha. Lebih lanjutnya kami akan menanyakan mengenai analisis lingkungan usaha yang dikaitkan dengan materi kita di mata kuliah ini. Mungkin itu saja bang, terima kasih atas waktunya. Oke, silakan teman-teman ikuti analisis kami. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT. Jadi setelah kita mewawancarai narasumber kami dan kami mendapatkan yang menonjol itu adalah dari SWOT adalah strength-nya, karena variabel lain diperkirakan kurang begitu terpengaruh terhadap UMKM ini. Nah, jadi apa sih strength utama dari Creamy Bites ini? Yang pertama itu dia itu buatnya homemade. Jadi dari awal sampai akhir dibuat di rumah dengan dibantu oleh keluarganya Torik sendiri. Nah, selain itu kalau kita mau membeli juga dibuatnya secara fresh, jadi tidak ada dilakukan pemanasan ulang atau reheat. Jadi kita makan bisa lebih fresh. Selanjutnya itu ada yang keunikan yang lain adalah chili oil yang dibuat secara mandiri, dan itu juga bisa jadi daya tarik dibandingkan dengan UMKM dimsum lainnya. Nah, selain itu di sekitaran tempat Creamy Bites ini berjualan, belum ada banyak pesaing yang melakukan UMKM yang sama, sehingga ketiga poin itu bisa menjadi kekuatan utama dari Creamy Bites itu tersendiri. Baik. Nah, dilihat dari sisi pastel, terkhususnya pada peluang pemasaran, di mana dimsum Creamy Bites ini sangat bergantung pada teknologi. Contohnya seperti pada platform Instagram dan juga Shopee Food. Nah, itu sangat membantu dalam menarik generasi Z. Selain itu, ditambah lagi dengan tren saus mentai, itu sangat digemari pada generasi Z saat ini. Namun, Creamy Bites juga menghadapi beberapa tantangan. Nah, dilihat dari ekonomi, yaitu kenaikan harga bahan baku yang secara tiba-tiba dapat membuat kenaikan harga jual. Lalu dari sisi sosial, itu perubahan selera konsumen yang secara tiba-tiba. Itu membuat dimsum Creamy Bites berinovasi lebih maju lagi. Lalu dari sisi tempat, itu tempatnya terlalu ramai sehingga membuat dimsum Creamy Bites tidak terlihat. Jadi setelah kita melihat dari hasil-hasil analisis kita tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa UMKM Creamy Bites ini tentunya dapat berkembang secara lebih pesat lagi ke depannya. Terutama jika mereka itu memanfaatkan bagian-bagian internalnya, seperti yang tadi itu adalah bagaimana UMKM ini difinansialisasi penuh oleh keluarga dan juga dibantu juga oleh masing-masing anggotanya secara operasional, dan juga tempatnya juga sudah difasilitasi oleh anggota keluarga.
Nah, selain itu ada juga pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan Instagram sebagai media pemasarannya, di mana jika itu lebih dikembangkan lagi, lebih difokuskan lagi, maka itu tentunya akan menjadi potensi yang lebih besar. Selanjutnya itu adalah bagaimana mereka mengelola ancaman. Ancamannya itu seperti tadi adalah mereka tidak begitu terlihat karena di tempat lalu lalang yang terlalu cepat. Itu kalau misalkan mereka bisa memberikan solusi yang tepat, tentunya UMKM ini akan bisa terus berkembang dalam jangka waktu ke depannya dan juga bertahan dalam industri ini. Oke, itu saja.